Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya, channel Adi Rumoso, petani dan penjual bibit durian, alamat Desa Guntili, RT 6 RW 2, Kecamatan Sumpiyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kali ini saya akan mengecek perkembangan bibit durian atau pohon durian yang ada di lahan pembesaran. Ini hari Jumat tanggal 1 April 2022. Ini pohon durian yang ada di depan kami. Ini ada jenis bawor, musangking, dan duri hitam. Nah, ini pohon duriannya. Ada yang kecil-kecil juga, ini yang baru tanam juga ada ini. Ini kemarin setelah kita pendongkelan langsung saja kita timpa tanah lagi. Setelah itu kita tanamin lagi. Jadi lahan ini selalu terisi seperti itu. Next kita lihat satu persatu untuk perkembangan pohon durian. Ini di depan ini ada musangking. Ini ke sana ini musangking dan duri hitam. Ayo kita lihat satu persatu untuk pohon duriannya gimana perkembangannya, gimana daunnya seperti itu. Takutnya di sini lama kita nggak cek terserang hama ataupun jamur seperti itu. Jadi kita perlu pengecekan yang rutin agar tahu kondisi pohon durian. Kalau memang terkena hama kita langsung atasi. Kalau memang terkena jamur sama kita langsung atasi juga seperti itu. Jadi untuk pohon durian memang relatif dia lebih lebih cengeng seperti itu. Jadi perlu kita cek rutin, kita perawatan rutin. Untuk perawatan itu penyemprotan, pemupukan seperti itu. Jadi kalau memang pohon durian itu memang relatif dia cengeng kayak gitu. Ini perlu perawatan yang rutin, pengecekannya juga ya, agar untuk mencegah seperti itu, mencegah daripada hama dan jamur juga seperti itu. Jadi untuk pertumbuhannya akan cepat bagus dan subur. Jadi untuk pengecekan dan perawatannya itu harus rutin. Nah, ini musangking kayak gini nih. Ini sedang tunas air atau daun muda, terobosan baru nih. Tuh ke sana-sana juga musangking. Kita lihat, kita cek satu persatu sehat atau enggaknya bibitnya atau pohon duriannya. Kalau memang kurang sehat kita langsung antisipasi untuk perawatannya, untuk penyemprotannya, untuk pembukannya seperti itu. Tergantung kondisi pohonnya, dia terserang apa seperti itu. Jadi kita langsung gerak cepat untuk untuk perawatannya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat pohon duriannya ini alhamdulillah ini sehat-sehat, subur-subur untuk perkembangannya. Nih dari mulai yang kecil ini sampai dengan yang besar. Alhamdulillah kita lihat ini, bisa kita lihat posisi atau kondisinya subur-subur pohonnya. Dan untuk perawatannya, kalau untuk saya pribadi ini itu perawatan, kalau penyemprotan itu 2 minggu sekali, dan untuk pemupukan itu 1 bulan sekali seperti itu. Kalau untuk perawatannya
Nah, ini duri hitam ini sama sedang terubus baru ini, atau tunas air sedang bermunculan. Ini terubusan baru. Ini kalau di lahan pembesaran pun sama, kita bikin seperti ini. Ini untuk apa, penanamannya sama, dibikin gundukan juga. Jadi tidak rata dengan lahannya, kita sama dibikin gundukan. Nah, kayak gini. Jadi apa, aman nantinya. Untuk penanamannya pun seperti itu. Jadi kita katasin, jadi tidak setara atau apa namanya, tidak sama dengan tinggi lahannya. Jadi kita tinggiin lagi, kita katasin lagi pas proses penanaman. Jadi bisa dibikin seperti gundukan kayak gini nih. Ini kita kan bikin gundukan. Jadi nanti batangnya pun tidak terpendam seperti itu. Batang yang ini tidak terpendam terlalu dalam. Kalau kita tanamnya itu kita katasin seperti itu. Oke, kita lanjut lagi next untuk lihat kondisi bibit dari mulai yang kecil sampai yang besar. Nah, ini duri hitam, ini musang king. Ini yang kecil-kecil memang baru kita tanam. Ini umur baru 2 mingguan. Yang kecil-kecil ini 70 cm, 60 cm baru umur 2 minggu. Untuk yang 1,5 meter ini umur 1 tahunan. Ini duri hitam umur 1 tahun seperti ini. Next kita lanjut ke sana, ke sebelah sana. Kita lihat. Ini sudah arang. Kemarin kita dongkel itu sekitaran 500 batang dari mulai musang king, duri hitam dan bawor itu 500, kemarin keangkat itu 586 kalau nggak salah. Itu kemarin kita angkat, kita dongkel, kita karantina, kita jual seperti itu. Oh ya, untuk info pemesanan bagi yang berminat dengan bibit durian atau ingin tanam, bisa hubungi saya. Nomor saya tertera nanti di deskripsi juga, saya cantumkan. Nanti untuk nomornya bisa lewat telepon, bisa lewat WA. Nomornya itu 082 134 184 432. Oke, kita lanjut ke sana, sebelah sana. Kita lihat. Nah, ini hijau-hijau ya, ini tunas baru nih bermunculan, tumbuh subur, alhamdulillah. Jadi kalau lihat seperti ini nih, rasanya itu senang. Wah, tanamannya hijau-hijau seperti itu, jadi rasanya itu senang. Makanya saya sukanya itu kalau pagi dan sore itu senangnya di kebun kayak gini. Walaupun ibaratnya nggak ada kerjaan atau nggak ada kegiatan, ya paling cuma lihat-lihat kayak gitu, enak rasanya, senang kayak gitu lihat tanaman sendiri itu subur-subur. Jadi rasanya itu di hati, wah senang kayak gitu. Terus kalau ada apa, ada penyakit atau ada pun hama itu, waduh, itu rasanya gimana gitu. Nah, ini tumbuh subur itu lihatnya itu senang itu. Apalagi lebih senang lagi kalau banyak yang pesan, itu lebih senang lagi itu yang diharapkan seperti itu. Nah, di sini memang kebanyakan kalau tanamannya di sini itu bawor, montong bawor. Di sini kebanyakan dari ukuran mulai 1 meter sampai 2,5 meter.
Ini juga kemarin habis kita dongkel yang ukuran 2,5 meter itu mas, kita angkat itu ada 100 batang. Nah ini kan sudah apa ya, sudah nggak terlalu rapat seperti itu. Ini pun nantinya kita angkatin lagi ukuran 1 meter, 1,5 dan 2 meter up ke atas kayak gitu. Kita angkat lagi, kita dongkel. Jadi kita pilihin yang daun tua atau daunnya sudah mapak seperti ini nih. Ini yang daun sudah mapak kayak gini. Kalau ini kan masih terubusan air, terubus daun muda kayak gitu kan, tunas air baru. Jadi kita nunggu nanti saat dia sudah mapak atau sudah daun tua. Jadi nanti kalau kita dongkel itu akan aman, tidak akan layu kayak gitu. Kalau kayak gini nih, ini kan daun muda, apalagi yang seperti ini nih. Ini kalau kita dongkel ini akan layu ini. Jadi kita dongkel pun kita perlu lihat kondisi bibitnya atau pohon duriannya seperti apa. Kalau memang daun tua baru kita berani dongkel. Nah, ini kan sudah terlalu rapat juga ini. Ini kan 2,5 meter up nih. Ini ke atas juga. Nah, ini sama. 2,5 meter. Ya ini 2 meter nih. Kinuk-kinuk rimbun bonsai. Ya mungkin ada yang tanya untuk jarak tanamnya, memang di sini relatif. Ada yang 1 meter, 1,20 meter, ada yang 90 cm. Jadi memang jarak tanamnya itu relatif. Jarak tanam antara satu pohon dengan pohon yang lain itu ada yang 90, ada yang 1 meter, ada yang 120 cm kayak gitu. Ya, memang relatif. Tapi untuk jangka panjang memang baiknya yang renggang, yang arang. Jadi 1 meter ke atas lah kayak gitu. Untuk jarak penanaman yang di lahan pembesaran seperti ini baiknya kayak gitu kan, untuk jangka panjang agar bibitnya pun tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Itu jarak tanamnya itu sebaiknya itu kalau saya saranin itu 1 meter ke atas kayak gitu. Bagi yang ingin tanam seperti ini di lahan pembesaran kayak gitu. Ini bukan lahan untuk pembuahan ya, bukan untuk generatif pohon durian masa generatif, bukan, tapi ini masa vegetatif. Dan ini pun di sini kalau saya tidak menyarankan untuk pembuahan di sini karena ini debit airnya ini untuk tinggi antara lahan dengan air itu paling sekitaran 30 cm. Jadi kalau di sini memang kurang baik untuk masa pembuahan atau masa generatif. Karena pohon durian tersendiri itu dia punya akar tunjang. Jadi memang kalau dia udah ketemu air yang seperti ini, kalau kerendam terus dia akan membusuk. Jadi untuk pertumbuhannya pun dia kurang baik seperti itu. Makanya ini kalau udah 2 meter, 2,5 meter, memang harusnya kita angkat. Karena dia akar tunjangnya itu akan kerendam terus. Karena untuk standar airnya nih, standar airnya segini. Untuk jarak atasnya itu sekitaran 40 cm. Jarak antar lahan, antar bulutan, kalau kita namain ini bulutan, itu 40 cm. Nah, ini debit airnya segini, ini tingginya segini. Kan kalau untuk pembuahan memang kurang bagus. Kalaupun ingin, paling kita bikin lahannya lebih tinggi lagi dari standar airnya seperti itu. Ibaratnya minim itu 1,5 meter dari standar air seperti itu. Itu pun untuk pertumbuhannya pun kalau nanti sudah besar itu pun akan pengaruh juga sih, karena airnya itu paling kalau jaraknya 1,5 meter dari standar air nanti pun akan kerendam seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih ya kurang baik sih kalau untuk pohon durian seperti itu. Dia kan punya akar tunjang. Nanti kalau memang sudah membesar dia kan pasti akan ke bawah terus untuk akar tunjangnya. Kalau memang standar airnya segini
pasti akan kerendam terus. Akar tunjangnya nantinya pun dia akan membusuk, untuk perkembangannya kurang baik kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin untuk pengetahuan saja, kalau itu menurut saya seperti itu. Itu pengetahuan saya atau pengalaman saya. Nah ini power yang ukuran 2 meter ya, ini gini. Ini kan kita lihat, aduh mantap ini, dari daunnya itu segar-segar. Nah, ini daunnya juga segar-segar. Ini kemarin hari apa ya, baru saya semprot ini, belum lama, sekitaran 3 harian baru saya semprot. Karena besok sudah masuk puasa, jadi lah awalin lah gitu. Memang kemarin kan lama ini, sekitar 3 minggu belum saya semprot, jadi kemarin saya usahain untuk nyemprot. Kalau pemupukan sih ini nanti, memang kalau pemupukan di pertengahan puasa sudah kasih pupuk lagi kita. Bisa dilihat teman-teman, bibitnya subur-subur, tumbuh subur. Memang kalau perawatannya rutin, pemupukan serta pengecekan, kalau memang ada hama atau jamur, kita langsung antisipasi, insya Allah pertumbuhannya bagus. Nah kayak gini teman-teman, bisa lihat kan dari video, dari mulai sana sampai sini. Memang nanti rencana saya ini 1 kotak lagi, ini mau terbikin lagi untuk pembesaran lagi, untuk bikin lahan lagi untuk pembesaran. Kemungkinan nanti di pertengahan puasa saya bikinnya. Nah, kita bikin kayak gini. Nah ini lahannya yang akan kita bikin seperti ini kan, rata. Nah nanti dibikin parit. Nah tanah parit itu kita naikkan ke atas untuk meninggikan buludan atau lahannya, seperti itu. Seperti ini nih parit, ini kan parit. Nah, sorokan parit atau tanah yang tadinya rata kita sorok, kita angkat ke sebelah sini. Jadi kan yang sebelah sini yang akan kita tanamin tinggi, kalau yang tadi kan rata gitu. Ini 2 meternya, ginuk-ginuk, ini power ini. Oh ya, untuk info pemesanan bisa hubungi di nomor 082 134 184 432. Monggo yang berminat, yang ingin tanam durian bisa japri ke nomor saya. Nah ini dia. Nah, ini. Dari mulai bawah sampai ke atas terubus semua, daun muda semua. Alhamdulillah, berarti ini tandanya pertumbuhannya baik atau subur, seperti itu. Sebelah sana ini bisa dilihat, yang kecil-kecil memang baru tanam. Ini umur yang sekian, ini umur baru 5 bulan. 5 bulan sudah seperti ini nih. Ini tandanya kan pertumbuhannya baik atau bagus atau subur, seperti itu. Kalau yang tinggi sini memang umurnya ini 2 tahun setengah ini. Yang 2,5 meter up gitu. Ini memang umurnya sudah 2 tahun setengah. Ini batangnya sudah besar pula ini untuk batangnya. Ini tadinya, ini kan bekas batahan. Ini tadinya batang utama yang ke sini. Nah ini yang batang menyamping, batang atau ranting. Tapi yang ini mati, jadi saya potong. Nah ya, saya ambil yang ini posisinya, yang batang menyamping atau ranting. Ya, jadinya seperti ini nih, rantingnya sekarang sudah menyatu. Jadi batang utama. Ini pun nantinya akan menyatu sama. Ini kan di sini akan membesar, ini membesar, jadi akan menyatu. Iya kayak gini. Makanya kalau dari bawah memang nggak mutar rantingnya. Nah ini kan seperti nggak mutar, seperti kayak ngipas seperti itu. Jadi mutarnya di atas. Karena kemarin kan ini bukan batang utama, tapi kemarin ini ranting. Cuma yang batang utamanya mati, jadi nggak saya putar pakai, nggak saya lilit pakai ini
pakai apa, lidi aren gitu. Karena ini saya gunakan lidi aren untuk membantu memutar ranting agar 4 penjuru mata angin seperti ini. Jadi dia tidak nyipas kayak gitu. Ini kemarin karena batang utamanya mati, jadi kita pakai ranting untuk batang utama ya kayak gini nih. Ini mutarnya di atas, tapi nggak masalah juga sih. Seperti itu. Nantinya pun ini kan ranting-ranting yang ini akan kita pruning juga karena jaraknya kan terlalu dekat kayak gitu. Paling memang rantingnya sebelah sini sudah memang nggak ada. Ranting yang ke sini memang nggak ada. Yang ke sini nih, yang ke sini itu memang nggak ada. Ada yang ke sebelah sana, tapi nggak masalah. Yang penting kan namanya kita tanam, asal perawatannya rutin, perawatannya bagus, insya Allah nantinya pun akan berbuah seperti itu. Nah, ini kan mutarnya di atas. Ini. Oke, next kita lanjut, kita lihat. Ini dia bibit-bibit durian. Ini memang awal kita tanam ada sekitaran 5.000 batangan dari jenis duri hitam, musangking sama bawor. Memang ada 5.000 batang. Ini kan kemarin mungkin patah, kenapa gitu? Apa pas saya nyemprot kena tank juga bisa, apa kena sticknya juga bisa. Kalau yang tadi itu kering harusnya dipotong agar biar kena jamur. Ini kalau dibilang pertumbuhannya kurang baik, memang kurang baik. Karena kemarin ini sama yang seperti tadi. Ini batang utama. Ini batang utamanya yang ini mati, kita potong. Ini rantingnya. Ini tunas baru. Ini sudah besar. Ini memang tadinya itu terlalu rapat. Ini kan kemarin ada tanaman yang sebelah sini. Ini baru kemarin kita dongkel. Itu kan kerapatan, rapat banget. Jadi ini kita dongkel karena ini yang sudah besar, kita dongkel. Nah, itu agar dia tumbuh subur lagi dan dapat sinar matahari. Kemarin memang dia untuk sinar mataharinya kurang, jadi pertumbuhannya seperti itu. Jadi kurang rimbun. Tapi untuk batang memang udah besar, sama sih umurnya 2,5 tahun. Nah, ini pun nantinya kalau kita perawatannya seperti ini, perawatannya rutin, insya Allah ini tumbuhnya subur juga. Karena kemarin ini keyom-yoman dengan jarak yang terlalu rapat lah sebelah sini nih. Ini ada tanaman lagi baru kita dongkel kemarin. Seperti itu. Oke, kita next lanjut. Ini musangking. Itu duri hitam nih, baru tanam belum lama ini. Nah, itu tinggal dikit, yang besar-besarnya tinggal yang kecil-kecil tanaman baru. Nah, ini senang kan kalau lihat yang seperti ini nih, rasanya itu gimana gitu ya. Kalau lihat tanaman sendiri itu tumbuh subur, itu senang banget. Makanya betah saya kalau di lahan kayak gini, betah ini di kebun, betah. Makanya lebih suka di kebun daripada di rumah, karena kegiatan saya sehari-harinya yang ngurusin bibit lah, seperti itu. Sambil jualan sambil ngurusin, punya tanaman sendiri. Jadi sehari-harinya kegiatannya ya seperti ini. Kita mantau situasi, alhamdulillah bisa buat nyukupi kebutuhan lah, seperti itu, alhamdulillah. Ini sebelah sana memang sudah arang. Nah, ini musangking, ini seperti ini. Ini pembantu atau apa untuk membuat agar cabang atau ranting memutar. Ini saya memang pakai lidi aren untuk memutar
percabangan agar memutar 4 penjuru mata angin. Seperti itu. Ya, kalau teman-teman ini pasti sudah tahu lah. Sudah banyak yang memakai juga. Sudah tahu caranya kayak gini. Ini untuk memutarnya memang harus hati-hati agar ini ranting ataupun batang utamanya tidak patah kayak gitu. Baiknya memang kalau kita putar itu pas posisi panas. Jadi ini batangnya itu sudah kalau kita bilang lemas kayak gitu, karena sudah kepanasan jadi dia lemas, nggak kaku. Jadi pas kita lilit seperti ini dia akan aman, tidak akan patah kayak gitu. Memang tanaman kecilnya lebih banyak di sebelah sini. Untuk baru tanam itu hitam 2 meter. Di sini pun ada super tembaga dan namlung. Hanya beberapa sih saya nanam untuk untuk kalau memang ada pesanan bisa punya sendiri kayak gitu. Nggak banyak saya nanam untuk super tembaga sama namlung, paling beberapa batang. Nah ini kan, ini baru kecil sih, masih posisinya masih kecil. Baru kemarin nanam lah saya, belum lama. Ya cuma ingin biar punya saja kayak gitu. Siapa tahu ada pesanan yang ingin tanam. Bisa lihat hijau-hijau royo-royo. Oke, seperti itu saja. Next untuk video selanjutnya. Nanti terima kasih banyak yang sudah mengikuti video-video kami, yang sudah nonton, terima kasih banyak, dan yang sudah subscribe serta like-nya saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen, terima kasih banyak. Yang belum, monggo di subscribe, jangan lupa loncengnya diklik agar ada pemberitahuan video-video selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para petani Indonesia. Mantap.